Selamat datang di panduan aplikasi manajemen pegawai satu Kemenkeu. Dalam video ini, kita akan menjelaskan tentang penyusunan SKP belajar, persetujuan SKP oleh atasan langsung, verifikasi HKT, penyusunan katalog IKU dan IKI. Mari kita mulai dengan penyusunan SKP. Untuk mengakses aplikasi, buka satu Kemenkeu melalui browser dan login dengan akun Anda. Setelah masuk, pilih menu performa, lalu klik kinerja untuk mengelola SKP Anda. Pada halaman ini, klik SKP untuk mulai menyusun sasaran kinerja pegawai Anda. Di dalam halaman SKP, Anda akan melihat daftar SKP sebelumnya, namun jika tidak Anda akan membuat SKP baru. Untuk membuat SKP baru, klik Buat SKP, lalu isi beberapa data berikut. Setelah semua data terisi, klik Lanjut untuk masuk ke tahap berikutnya, yaitu merekam indikator kinerja individu, IKI. Selanjutnya, kita akan merekam indikator kinerja individu (IKI) yang merupakan bagian utama dari SKP. Pilih sasaran strategis SS yang sesuai dengan unit kerja Anda. Klik Tambahkan IKI, lalu isi informasi dengan sesuai. Setelah semua data terisi dengan benar, klik Simpan untuk menyimpan indikator kinerja Anda. Apabila seluruh IKI sudah direkam dengan benar, klik tombol selanjutnya. Berikutnya, yaitu merekam keterangan tambahan, target IKI, dan input raw data, sebagaimana tampilan berikut ini. Untuk target dengan konsolidasi triwulanan, isi nilai pada bulan Maret, Juni, September, dan Desember. Jika konsolidasi bulanan, isi target di setiap bulan. Pastikan skala angka sesuai ketentuan yang berlaku. Terkait IKI cascading ada dua jenis. IKI direct, yang targetnya tidak dapat diubah oleh bawahan, dan IKI indirect, yang dapat disesuaikan sesuai kebutuhan. Setelah selesai mengisi target, pastikan data telah disimpan sebelum meninggalkan halaman ini. Jika ada kesalahan, lakukan perbaikan sebelum target dikunci. Berikutnya akan muncul langkah keempat, yakni ekspektasi pimpinan. Pada tahap ini, pegawai diperkenankan mengusulkan free text sebagai ekspektasi khusus pimpinan untuk seluruh aspek perilaku kerja. Tahap ini tidak wajib atau opsional. Apabila dirasa tidak terdapat usulan dari pegawai secara individu atau pribadi, klik selanjutnya. Pada tahap kelima, yaitu IKI tambahan, apabila pegawai akan mengusulkan HKT, klik Buat HKT penugasan lain, dan jika akan mengusulkan HKT inovasi, klik tombol Ambil inovasi. Jika pegawai tidak akan mengusulkan HKT tambahan, klik tombol selanjutnya. Kemudian akan muncul resume SKP, lalu periksa konsep dokumen SKP yang akan dikirimkan kepada atasan sebagaimana tampilan berikut ini, kemudian klik download SKP, lalu muncul konsep dokumen SKP. Setelah dipastikan bahwa perekaman SKP sudah benar dan sesuai, kirim konsep SKP kepada atasan langsung dengan klik tombol Kirim SKP untuk direview. Kemudian klik Lanjutkan. Apabila usulan SKP yang berhasil terkirim ke atasan langsung, akan muncul notifikasi berikut ini. Konsep SKP yang telah terkirim akan berubah statusnya menjadi diajukan. Sedangkan SKP yang belum diajukan kepada atasan langsung masih berstatus draft. Lalu untuk SKP yang sudah diproses penetapan ke Nadine oleh atasan akan berstatus proses signing, sebagaimana tampilan berikut ini. Selanjutnya, kita akan membuat SKP tugas belajar. Pertama masuk ke aplikasi, kemudian klik performa, dilanjutkan dengan klik kinerja, lalu klik SKP, sehingga akan tampil langkah pertama, yakni jenis SKP, sebagaimana tampilan berikut. Selanjutnya akan muncul field informasi lain terkait tugas belajar yang harus diisi. Setelah seluruh informasi telah selesai diisi, silakan klik tombol selanjutnya. Kemudian akan tampil langkah kedua, yakni rekam IKI. Klik pada tombol Tambah Sasaran Strategis. Berikutnya akan muncul tampilan daftar sasaran strategis, SS, sebagai berikut. Pilih SS yang sesuai lalu klik Simpan agar SS berhasil tersimpan. Berikutnya akan muncul tampilan sebagaimana tampilan berikut ini. Contoh tahapan perekaman IKI untuk SKP tugas belajar dibiayai diberhentikan. Masuk ke tahap ketiga, yaitu target kinerja. Pegawai diminta untuk merekam trajektori target seluruh IKI. Apabila seluruh trajektori target IKI telah direkam, klik tombol selanjutnya. Pegawai tugas belajar juga diperbolehkan untuk merekam usulan ekspektasi khusus pimpinan atas perilaku kerja dengan merekam secara free text. Bagian ini sifatnya tidak wajib,
Apabila ingin melanjutkan proses, klik selanjutnya. Melangkah ke tahap kelima yaitu IKI tambahan. Pegawai tugas belajar yang mempunyai HKT diperkenankan untuk merekam usulan HKT pada tahap ini. Apabila seluruh usulan HKT telah terekam, daftar HKT akan muncul seluruhnya sebagaimana tampilan berikut ini. Berlanjut ke tahap akhir yaitu resume SKP yang terdiri dari kinerja utama, HKU, daftar kinerja tambahan, HKT, dan usulan ekspektasi khusus pimpinan pada perilaku kerja yang muncul pada tampilan berikut ini. Periksa konsep dokumen SKP yang akan dikirimkan kepada atasan. Pegawai dapat mengecek mengunduh dokumen SKP dengan klik download SKP atau download SKP terbaru. Lalu akan tampil konsep dokumen SKP sebagaimana tampilan berikut. Kemudian periksa HKU dan HKT yang telah direkam. Berikutnya, klik tombol untuk mengirimkan SKP ke atasan langsung. Lalu klik lanjutkan jika sudah akan tampil notifikasi sebagaimana berikut ini. Sekarang kita masuk ke persetujuan SKP bawahan. Langsung saja kita masuk ke langkah pertama. Atasan langsung membuka aplikasi Satu Kemenko, kemudian klik pada performa, lalu klik kinerja, selanjutnya klik monitoring bawahan sehingga akan muncul daftar seluruh bawahan yang sudah mengirimkan SKP sebagaimana tampilan berikut ini. Kemudian klik ikon ekspektasi pimpinan. Dan jika atasan sudah memastikan ekspektasi khusus pimpinan sudah tercantum dengan benar, silakan klik tombol simpan. Selanjutnya, untuk melihat resume SKP yang diusulkan oleh bawahan, klik ikon Lihat SKP bawahan, sehingga akan muncul laman sebagaimana tampilan berikut ini. Apabila isian SKP sudah benar, klik Tetapkan. Selanjutnya, konfirmasi dengan mengklik Lanjutkan untuk mengirimkannya. Selanjutnya, buka konsep SKP, sehingga muncul tampilan berikut ini. Atasan langsung harap mengecek kembali kesesuaian konsep dokumen SKP sebelum dilakukan penetapan melalui TTE. Kemudian lakukan TTE dokumen SKP dengan klik kirim dan input PIN TTE. Apabila proses TTE dari atasan sudah berhasil, dokumen akan terkirim ke TTL eksternal bawahan. Kemudian buka konsep dokumen SKP dengan klik ikon mata sehingga muncul tampilan berikut. Lakukan TTE dokumen SKP dengan klik TTE file dan masukkan PIN TTE serta klik kirim. Apabila proses TTE berhasil, akan muncul notifikasi berikut. Dokumen SKP akan berpindah ke tab Arsip. Berikutnya, buka tab Arsip. Dokumen SKP yang telah berhasil di TTE akan muncul. Apabila atasan perlu untuk menolak konsep SKP, silakan klik tombol tempat sampah. Selanjutnya klik Ya. Berikutnya kita ada di modul verifikasi hasil kerja tambahan atau HKT. Langsung saja ke tahap pertama. Pengelola kinerja membuka fitur monitoring pegawai, sehingga muncul daftar pegawai yang telah mengusulkan HKT. Apabila pengelola kinerja ingin mereview usulan HKT pegawai, klik tombol verifikasi HKT. Kemudian akan muncul laman yang berisi seluruh usulan HKT dari pegawai bersangkutan dan klik ikon untuk proses mereview. Selanjutnya, klik ikon untuk memeriksa dan mengedit isian manual HKT yang direkam oleh pegawai. Selanjutnya akan muncul tampilan berikut ini. Setelah proses cek dan edit selesai, lalu klik tombol simpan. Proses verifikasi dilanjutkan dengan klik tombol untuk mengekspand isian HKT dan melanjutkan proses review sebagaimana tampilan berikut ini. Kriteria review HKT sesuai dengan nota dinas Sekretaris Jenderal. Nomor ND 45 per SJ per SJ 5 per 2024 tanggal 29 April 2024. Sebuah HKT penugasan lain dinyatakan memenuhi syarat apabila memenuhi ketentuan sebagai berikut. Berikan tanda centang pada seluruh kriteria yang dianggap memenuhi syarat. Selanjutnya, kolom hasil akan secara otomatis memperlihatkan hasil review yakni tidak memenuhi atau memenuhi. Apabila hasil review sudah final, silakan klik tombol, sehingga proses verifikasi HKT akan dilanjutkan kepada atasan langsung. Setelahnya akan muncul kotak dialog. Apakah Anda yakin dengan verifikasi HKT ini? Lanjutkan dengan klik tombol untuk menyelesaikan proses verifikasi. Status hasil review HKT dari point of view user pengelola kinerja terdiri dari belum direview, approval pengelola, disetujui atasan, ditolak atasan. Kemudian pada tahap 2 verifikasi HKT oleh atasan langsung.
Klik pada submenu monitoring bawahan, sehingga akan muncul nama para pegawai yang menjadi bawahannya. Dilanjutkan dengan klik verifikasi HKT sebagaimana tampilan berikut. Selanjutnya akan muncul laman yang berisi seluruh usulan HKT dari bawahan. Atasan langsung wajib memeriksa kesesuaian dokumen SK yang diunggah dengan klik pada tombol dan mengecek kebenaran isian manual IKI yang telah direkam oleh bawahan. Apabila diperlukan perbaikan edit atas manual IKI dan targetnya, klik pada ikon. Proses verifikasi HKT dilanjutkan dengan klik tombol untuk mengekspand isian HKT dan melanjutkan proses review sebagaimana tampilan berikut ini. Atasan langsung dapat melakukan proses review dengan sepakat atau tidak sepakat. Setelahnya klik tombol selesai review, sehingga akan muncul kotak dialog, lanjutkan dengan klik tombol lanjutkan untuk menyelesaikan proses verifikasi. Apabila proses verifikasi HKT telah berhasil tersimpan, akan muncul notifikasi seperti tampilan berikut ini. Selanjutnya, status HKT akan berubah secara otomatis menjadi disetujui atasan atau ditolak atasan, sebagaimana tampilan berikut. Pada point of view pegawai bawahan, status HKT yang telah diverifikasi tahap akhir oleh atasan adalah disetujui atau ditolak, sebagaimana tampilan berikut. Pada part ini kita akan membahas mengenai penyusunan katalog IKU-IKI. Penyusunan katalog IKU-IKI diperuntukkan bagi pengelola kinerja organisasi dan pengelola kinerja pegawai untuk membuat katalog IKI yang bersifat non-cascading dan non-mandatory. Langkah pertama, klik performa, lalu klik kinerja, sehingga muncul laman sebagai berikut. Selanjutnya, cari submenu, lalu klik katalog IKU sebagaimana tampilan berikut ini, kemudian klik tambah IKU untuk mulai penyusunan. Selanjutnya pilih unit organisasi dengan drop-down, lalu klik simpan sesuai dengan tampilan tersebut. Kemudian sesuaikan status katalog, tugas belajar, pelaksana tugas dengan geser slider sesuai kriteria IKI. Selanjutnya input tahun untuk menandakan tahun aktif dari katalog IKI yang disusun. Langkah selanjutnya adalah dengan rekam nama IKI, definisi IKI, formula IKI, tujuan IKI, dan satuan pengukuran sebagaimana tampilan berikut. Selanjutnya pada kolom kunci target pengelola dapat menggeser memilih dengan klik slider seperti tampilan berikut. Selanjutnya jika diperlukan bisa rekam keterangan tambahan dan target IKI sebagaimana tampilan berikut. Selanjutnya rekam komponen K3 meliputi karakteristik target dan kriteria IKU sebagaimana tampilan berikut ini. Pada bagian terakhir, pengelola kinerja dapat melakukan setting tujuan penerima katalog IKU secara spesifik, manual, atau grup. Apabila pengelola ingin men-setting secara manual, bisa pilih user, kemudian pilih individu, sebagaimana tampilan berikut. Selanjutnya, pilih jabatan dengan klik tombol plus. Selanjutnya, cara jabatan sesuai dengan eselon. Kemudian ketik nama pegawai yang dituju, lalu klik tanda centang. Sebagaimana tampilan berikut ini, kemudian lanjutkan dengan klik simpan. Dan apabila berhasil disimpan tampilan sistem, akan memunculkan tampilan sebagai berikut. Selanjutnya, apabila seluruh informasi sudah terisi lengkap dan benar, bisa klik simpan dan publish. Pengelola kinerja bisa klik expand untuk melihat katalog IKI yang sudah direkam. Apabila pengelola ingin men-setting secara metode group slide, seperti tampilan berikut ini, lalu klik drop-down yang ada dan pilih grup mandatory IKU yang sesuai. Apabila seluruh informasi yang terisi sudah lengkap dan benar, klik simpan dan publish sehingga katalog IKU akan tersimpan pada sistem. Tata cara pembuatan grup mandatory IKU. Pertama, klik performa, lalu klik kinerja, selanjutnya klik pada tombol tambah mandatory. Selanjutnya akan muncul tampilan seperti berikut ini, kemudian input nama grup, deskripsi, dan pilih jenis modul mandatory. Selanjutnya, pada kolom unit organisasi klik tombol plus untuk menambahkan unit organisasi, dan apabila berhasil menambahkan, akan muncul daftar seperti tampilan di bawah ini. Selanjutnya, klik tombol plus untuk menambahkan jabatan dan nama individu apabila diperlukan, dan apabila berhasil akan muncul daftar juga secara tampilan berikut. Selanjutnya, apabila isian sudah dipastikan lengkap, klik simpan. Dan apabila hasil rekaman grup berhasil akan muncul pada sistem sebagaimana tampilan berikut. Demikianlah panduan singkat penggunaan aplikasi Satu Kemenkeu.
Semoga video ini dapat membantu rekan-rekan pegawai dalam memahami fitur-fitur penting yang tersedia, serta memudahkan proses administrasi dan layanan kepegawaian di lingkungan Kementerian Keuangan. Harapan kami, semoga panduan ini dapat bermanfaat dalam mendukung terciptanya pelayanan publik yang semakin efektif, efisien, dan modern. Terima kasih telah menyaksikan. Sampai jumpa di video panduan selanjutnya.